Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini yang tegur kita Bapak yang menciptakan presiden, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata alhamdulillah. Karena kenapa? Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali di acara ini. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua, sehingga kita bisa selamat di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah menegur kita. Ada yang ingin disampaikan Allah kepada kita. Jadi kita perlu berbahagia karena ada penyampaian yang ingin dia sampaikan kepada kita. Coba bayangkan, Pak Gubernur saja yang tegur kita, kita sudah bahagia. Apalagi kalau presiden yang tegur kita sudah bahagia. Nah, pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini yang tegur kita Bapak yang menciptakan presiden, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man shalla salawatil hamsah ma'al jama'ati falahu hamsatul asya'ah. Barang siapa yang sholat bersolat 5 waktu secara berjamaah, maka dia mendapatkan keunggulan, mendapatkan 5 keunggulan. Yari gato makada runtui 5 palak birang. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa kelebihan yang didapatkan orang yang suka sholat berjamaah? Saya sudah menyampaikan bahwa orang yang sering suka sholat berjamaah, salah satunya yaitu ketika nanti dibangunkan nanti di pada mahsyar atau di dalamnya surga, dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu secara berjamaah, maka dia mendapatkan kelebihan. Di antaranya yang pertama, yaitu dia dimudahkan rezekinya, ataukah dia tidak mendapatkan, dijauhkan dari kesusahan di dunia. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat sekarang ini, banyak orang yang begitu resah ketika dia tidak punya duit. Banyak orang yang mengamalkan segala sesuatu baik itu haram karena dia tidak mempunyai duit, karena dia ingin mendapatkan kesenangan di dalam dunia ini. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui secara bersama bahwa kesenangan, kekayaan di dunia ini bukan hal cuma materi saja, akan tetapi kekayaan yang ada di dunia ini adalah kesenangan hati. Angkato si mata makan jayatinna. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nabita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal gani an kasratil ardi walakinnal gani anin nafsi. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini bahwa bukan orang kaya itu adalah orang yang banyak uangnya, akan tetapi orang yang kaya adalah orang yang senang hatinya.
Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita ingin dijauhkan dari namanya kesusahan di dunia, maka laksanakanlah sholat berjamaah secara 5 waktu, maka engkau diberikan keunggulan atau kebaikan, yaitu dijauhkan dari namanya kesusahan di dunia ini. Yang kedua, apa kelebihannya, yaitu yarfa'illahu ta'ala anhu ashabul kubur, dijauhkan dari bahaya hukuman di kuburan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa orang yang mampu menjaga sholat berjamaahnya, maka dia akan mendapatkan perlindungan atau dijauhkan dari bahayanya kubur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama sahabatnya, ketika Rasulullah bercerita tentang padang mahsyar, semuanya tiada yang takut. Umar bin Khattab tidak takut. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah tentang kuburan, Masya Allah, Umar meneteskan air matanya. Ditanya Umar oleh sahabatnya, "Hai Umar, kenapa kira-kira ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah pada mahsyar kau tidak takut, sedangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kuburan, kenapa kau takut sekali?" Umar menjawab, ketika di pada mahsyar kita banyak jaki, dan ketika amal tak kebaikan tak bagus jaki. Akan tetapi ketika di kuburan kita sendiri, begitu gelap, sendiri, tidak ada yang kita temani. Maka dari itu perbagusilah sholat berjamaah Anda dan akan mendapatkan kebaikan itu. Selanjutnya apa yang ketiga? Yaitu yu'ta kitabuhu biyamihi. Kita dikasihkan amalan kita dengan tangan kanan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita di pada mahsyar nanti, ketika kita dikumpulkan di sana nanti, ada pendapat bahwa 25 tahun kita nanti berdiri di pada mahsyar menunggu amalan kita. Nah, bayangkan Pak perbandingannya. Di dunia itu satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan betapa lamanya kita menunggu. Nah, kita ketahui di pada mahsyar matahari itu 1 jengkal dari kepala kita. Akan tetapi tenang pemirsa, ketika kita mampu menjaga sholat berjamaah kita, maka kita akan diberikan surat amalan kita dengan tangan kanan, artinya kita akan selamat. Nah, banyak orang mendapatkan itu. Ada orang mendapatkan dengan tangan kirinya, bahkan ada yang dikasihkan dengan ditendang pantatnya, bahkan ada yang ditendang lututnya. Banyak. Akan tetapi ketika pemirsa mampu menjaga sholat berjamaah ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tadi, kita diberikan dengan tangan kanan. Ketika kita diberikan dengan tangan kanan, tiada lain tak bukan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi selanjutnya nomor 4 yaitu yamurru ala siratil kalbarki hatifin. Apa artinya ini? Lalu riasikna jembatannya siratal mustaqim pada lawan nabillah takajawat. Jadi kita ini kelebihan lagi sholat berjamaah itu adalah kita ketahui bahwa ada yang dikatakan jembatan siratal mustaqim. Kita di situ lewat seperti kilat yang menyambar. Bayangkan nih Pak, kok kilat menyambar? Mungkin kilat di Makassar sampai di Wajo, sampai di Jakarta, sebentar sekali bagikan seperti itu. Kilat yang menyambar orang yang mampu menjaga salatnya. Pemirsa, mungkin ada yang bertanya, apa itu jembatan siratal mustaqim? Dari satu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, balagani an jisra adakum min sya'ratil wa ahada minal syaibi. Di berita majapuna jembatan siratal mustaqim yaitu kecil sekali, bagaikan rambut, bahkan lebih kecil dari gambut, dan tajamnya itu seperti pedang. Masya Allah. Tapi tenang, orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya,
dengan secara berjamaah, insya Allah diberikan kelebihan dia melewati jembatan itu seperti kilat yang menyambar. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan itu. Dan yang terakhir, apa kelebihannya orang yang mampu menjaga sholat berjamaahnya yang 5 waktu, yaitu yudhiyullahu ta'ala al-jannati bil hisab wal asabi, dikasih masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa kesusahan dan hukuman. Kita ketahui secara bersama bahwa saking susahnya itu di dunia ini, jadi nanti itu ketika di padang mahsyar kita itu dia akan dihisap dulu, akan dihisap. Tapi ketika orang yang mampu menjaga sholat 5 waktunya secara berjamaah, dia tidak akan dihisap lagi dan dia tidak disusahkan, dia langsung masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui pos-pos. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita saling mengingatkan, marilah kita saling menjaga sholat berjamaah 5 waktu kita agar kita mendapatkan 5 kebaikan itu. Apa yang dikatakan tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sabdanya. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.